Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum, la'allakum fi khair. Taib anak-anak saya dan saya sekalian, bertemu lagi dengan Bu Friska dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke bab 2 ya, di halaman 81. Kalian langsung lihat buku SKI kalian, bagi yang punya, bagi yang tidak punya bisa melihat video ini. Semoga anak-anak saya dan saya sekalian sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat biarpun belajar dari rumah. Taib, kita akan masuk ke pembelajaran kisah Nabi Idris alaihi salam. Silahkan kalian buka halaman 84. Di sini Bu Friska akan menjelaskan berdasarkan bukunya saja ya. Jadi kalau kalian mungkin punya pengetahuan lebih banyak tentang Nabi Idris, boleh nanti dipelajari atau dimurojaah kembali ya. Lalu kita langsung baca ya. Tidak banyak keterangan yang didapat tentang kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab sejarah Nabi-Nabi. Di dalam Al-Quran hanya terdapat 2 ayat tentang Nabi Idris, yaitu dalam surat Maryam ayat 56 dan ayat 57. Yang bunyinya seperti ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran surat Maryam ayat 56 sampai 57. Jadi kalau kita ingin melihat kisah Nabi Idris ada di Al-Quran ya, di surat Maryam ayat 56 dan 57. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Ya, keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nabi Idris putra dari Yarid bin Mihlayel bin Qinan bin Anush bin Nabi Syith bin Nabi Adam. Nabi Idris diperkirakan hidup di Mesir. Ya, jadi Nabi Idris ini adalah keturunan ke-6. Jadi Nabi Adam itu kan manusia pertama yang tinggal di bumi. Nah, setelah itu Nabi Adam punya anak-anak sampai keturunan ke-6-nya lahirlah Nabi Adam yang ketika itu menjadi nabi. Ya, kalau tidak salah Nabi Adam diangkat menjadi nabi di usia 84 tahun kalau tidak salah ya. Nanti kalian bisa searching kembali atau bertanya ke guru-guru kalian, guru ngaji atau guru TPA lagi ya. Dan Nabi Idris diperkirakan hidup di Mesir. Ia yaitu siapa? Ia adalah Nabi Idris ya. Nabi Idris berdakwah atau mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikut-pengikutnya agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ya, itu sekarang di halaman 85 ya. Jadi dari semua nabi sama ya, mereka memiliki tugas yaitu untuk mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah. Mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah. Semua nabi sama ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Mereka diberi tugas untuk menyampaikan kebenaran yang datangnya dari Allah ya, mengajarkan perintah-perintah Allah seperti itu ya. Nah, kita baca lagi. Di antara nasihat dan kata-kata mutiaranya ialah 1. Kesabaran yang disertai iman kepada Allah membawa kemenangan. Jadi kita disuruh untuk memiliki sifat sabar ya, harus menjadi orang yang sabar. Yang kedua, orang yang bahagia ialah orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Robnya dengan amal-amal solihnya. Ya, jadi kalau kita harus senantiasa mengharapkan syafaat atau pertolongan dari Allah ya, karena Allah adalah pencipta kita. Yang ketiga, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah ketika berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula puasa dan sholatmu. Jadi kalau kita berdoa sama Allah nih, kita harus ikhlas ya. Ikhlasnya karena apa? Karena Allah. Seperti itu.
Nomor 4, janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan janganlah menutup sumpah dari orang yang berdusta agar kamu tidak bersekutu dengan mereka dalam dosa. Jadi kalau kita berbohong, kita tidak boleh mengucapkan sumpah ya, seperti itu. Anak-anak juga harus tahu, harus mempelajari kalau berkata sumpah seperti itu, hati-hati ya, karena kalau kalian mengucapkan suatu kebohongan tapi kalian mengucapkan sumpah, itu tidak boleh ya. Yang kelima, taatlah kepada raja-rajamu dan tunduklah kepada pembesar-pembesarmu, serta penuhilah selalu mulut-mulutmu dengan ucapan syukur dan memuji Allah. Nah, ini sudah pasti ya, kita senantiasa diingatkan oleh Allah untuk selalu mengingat Allah seperti itu ya, dengan zikir kepada Allah seperti itu. Yang keenam, janganlah iri hati kepada orang-orang yang baik nasibnya, karena mereka tidak akan banyak dan tak lama menikmati kebaikan nasibnya. Dan kita juga tidak boleh iri kepada orang lain ya, karena kita sendiri pun mempunyai kelebihan kita sendiri. Jadi kita harus mensyukuri apa yang ada di diri kita sendiri ya. Yang ketujuh, barang siapa berlebihan, maka tidak sesuatu pun akan memuaskannya. Nah, di sini kita diajarkan untuk tidak boleh boros, tidak boleh berlebihan ya. Mau itu apapun kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh boros. Yang kedelapan, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, maka seorang tidak dapat bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Dalam hubungan dengan firman Allah bahwa Nabi Idris diangkat ke martabat tinggi, Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya meriwayatkan bahwa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dibawa oleh seorang malaikat. Wallahu alam. Nah, di sini yang menjelaskan bahwa Nabi Idris wafat tatkala berada di langit keempat dibawa oleh seorang malaikat, ini juga nanti kalian bisa searching lagi ya, atau bertanya ke guru ngaji atau guru TPA kalian, karena Bu Friska juga takut salah menyampaikannya. Jadi ya wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini ya pembelajarannya. Jadi Bu Guru tidak akan memberikan soal kepada kalian. Kalian hanya mereview kembali saja atau memurojaah pelajaran-pelajaran yang telah Bu Guru sampaikan. Semangat ya dalam belajar di rumah, dan semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang Nabi Adam dan sekarang Nabi Idris. Nanti ini tinggal kalian pelajari sendiri di rumah ya. Oke, syukron, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.